Halo insan pegadaian. Selamat pagi, siang, dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan podcast Ganjang Fraud periode bulan Mei tahun 2022 dengan tema Fresh Air, strategi pengamalan akhlak sebagai insan pegadaian dan juga sebagai individu di luar pekerjaan, dan strategi pencegahan fraud. Dengan narasumber kita, Kepala Departemen Manajemen Risiko Kantor Wilayah 10 Bandung, Bli Iputu Agus Aryadikse. Ya, halo insan pegadaian, salam kenal. Dimanapun insan pegadaian berada, semoga sehat selalu, sukses dan bahagia bersama teman-teman di kantor dan juga berbahagia dengan keluarga tercinta. Nih, gimana nih kabarnya, Bli Dikse? Baik Kang Rian, gimana juga Kang Rian? Boleh nih saya panggilnya Bli Dikse, boleh? Boleh, Oh, boleh Kang. Bebas kan? ya, jadi dengan tema kita kali ini, Bli Dikse, kita kan temanya Fresh Air. Menurut Bli Dikse sendiri, Fresh Air itu apa sih? Kalau fresh air ya, itu kalau kita ditranslate ya, itu kita translate berarti udara segar ya. Udara segar. Iya, benar kan ya? Betul. Benar, iya. Dari bahasa Inggris di bahasa Indonesia kan ya? Udara segar. Udara segar. Iya. Nah, kalau udara segar atau pemaparan Bli Dikse barusan, hubungannya dengan campaign anti fraud itu kayak gimana nih? Menurut saya ya, kalau terkait dengan fresh air hubungannya dengan campaign fraud, itu misalkan kita memberikan sesuatu yang baru ya, Memberikan susah. atau memberikan kegiatan-kegiatan baru kepada teman-teman, baik itu di kantor wilayah, area, cabang maupun sampai ke outlet, ke unit UPC, UPS gitu. Sebagai contoh itu bisa adanya kegiatan-kegiatan siraman rohani ya, rohanian, kegiatan agama lah gitu. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan kayak forum diskusi atau FGD gitu ya. FGD, Ya. Fokus Group Discussion. Ya, gitu, atau FPK juga itu bisa kita adakan di outdoor. Di outdoor. Ya, jadi memberikan suasana yang ceria, bahagia gitu. Kalau kita di ruangan seperti ini di kantor gitu kan, kayak sama aja, kayak di kantor. Jadi memberikan suasana baru gitu ya. Jadi keceriaan atau kebahagiaan dan keluh kesah pun lebih plong ya, kayak disampaikan untuk mencari solusi tentu saja. Untuk mencari solusi. Iya. Nah, kalau gitu insan pegadaian sendiri gimana dengan budaya kerja akhlak? Harus seperti apa kira-kira dengan penjelasan yang barusan itu? Kalau kita kaitkan ke akhlak kan sudah jelas ya. Akhlak itu nilai-nilainya terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi penerapan nilai akhlak ini memang harus leader sebagai role modelnya ya. Leader sebagai Ya, role model. yang Ini ya, leaderku, idolaku ya. boleh juga benar-benar Seperti ya. budaya kerja kita kan ada tema tuh, Iya. leaderku, pimpinanku, idolaku. Iya, benar banget itu. Itu sebagai role model lah gitu, leader ya. Tidak hanya cuma menghafalkan saja, maksudnya leader itu juga harus menyampaikan terkait dengan budaya-budaya akhlak itu, kemudian memberikan contoh, jangan cuma sekedar ucapan, tapi contoh tindakannya juga. Langsung. Dan kemudian juga harus ada tentu saja evaluasi atau monitoringnya terkait kegiatan-kegiatan yang memang harus lebih kita implementasikan terkait budaya akhlak kita. Terus kalau gitu peran akhlak sendiri terhadap insan pegadaian supaya tidak fraud lagi nih, kayak gimana tuh? Terutama kan kalau saya lihat amanah dengan harmonis. Ya. Jadi kalau kita bedah ya di amanah itu kan kalau kita turunkan nilai perilakunya itu kan ada bertanggung Di jawab. breakdown gitu Ya, ada bertanggung jawab. Tentu saja dengan bertanggung jawab itu kan setiap insan pegadaian itu harus bisa memenuhi janji atau komitmennya terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya juga gitu. Kemudian tentu saja ada berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Itu sangat penting kan? Jika itu di luar konteks lepas dari kendali itu, tentu saja ya bisa berbuat apa-apa aja kan. Maksudnya yang terkait dengan fraud atau kecurangan lah gitu. Kemudian kalau harmonis itu kalau kita turunkan lagi itu ada sikap positif,
Itu kita harus menghargailah setiap orang apapun latar belakangnya, apapun jabatannya, tanpa membanding-bandingkan gitu, Membandingkan atau membeda-bedakan. membeda-bedakan gitu, apalagi tingkatan-tingkatan. Jadi kita kan sama-sama mempunyai peran masing-masing Peran masing-masing. di pegadaian ini. Kemudian tentu saja kepedulian. Kepedulian. Ya, harus punya rasa kepedulian yang positif ya kepada rekan-rekan kerja kita sesama insan pegadaian juga. Kemudian toleransi. Nah, di sini toleransi bukan berarti kita harus toleransi ya terhadap misalkan teman kita kita lihat kita udah tahu dia melakukan suatu tindak kecurangan atau fraud, bukan itu yang kita toleransikan gitu maksudnya. Tapi gimana? Jadi kita toleransi itu gimana caranya membangun suasana kerja yang nyaman, kondusif gitu. Suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Bagaimana kalau Kang Rian masuk kantor terus suasana kerja enak, nyaman, kondusif, kerja sama tim enak gitu kan? Jadi lebih produktif ya. Iya, daripada maksudnya kalau ketemu teman yang memang salah ya kita tegur lah gitu. Tegur sebagai teman ya, bukan menggalakkan, digalakin atau dikerasin gitu, jangan seperti itulah. Ya mungkin itu menurut saya sih. Nah kalau seperti itu gimana cara kita atau cara leader di pegadaian untuk mengingatkan dan memberi contoh kepada teman-teman insan pegadaian lainnya untuk mengamalkan akhlak itu sendiri gitu. Ya itu ya, yang seperti tadi itu yang pertama kan memang harus dikomunikasikan atau diberikan pengertian-pengertian terkait nilai-nilai budaya akhlak itu. Yang kemudian sebagai pimpinan itu harus memberikan contoh yang dari. Kemudian sebagai pimpinan juga harus memonitoring kegiatan dimanapun ya, baik di kantor, wilayah, area maupun cabang, itu harus monitoring kegiatan-kegiatan tim kita. Jadi harus tetap ujung-ujungnya monitoring ya, karena kalau nggak ada monitor perlu sih. Baik itu menurut saya monitoring itu nggak harus by kertas ya, contoh-contoh bukan seperti itu. Jadi sebagai pimpinan itu kan kadang-kadang bisa melihat, misalkan rekan kerjanya yaitu timnya itu, sebagai contoh itu. Jadi sumber fraud itu kan penyebab fraud itu kan yang saya ketahui ya, pertama kan memang yang paling banyak yang terjadi bersumber dari gaya hidupnya yang di luar kemampuan. Oke, BPJS ya? Apa itu? BPJS, biaya pas-pasan jiwa sosial. Oh iya, mungkin saja. Ya itu juga, itu kan bahaya, itu juga kelihatan lah gitu. Kita kan sebagai rekan kerja pasti tahu lah itu. Kemudian ada juga salah jalan yang pengen kaya cepet. Contohnya judi. Oh, waduh, judi. Masuk jadi pengennya kan itu sebenarnya kaya cepet gitu. Iya, betul. Atau malah seperti kasus-kasus binary option yang gitu. Oh, yang kemarin sempat ya, itu rame itu ya. Yang mirip-mirip judi juga sih menurut saya. Kemudian yang terakhir yang paling agak susah kita kendalikan juga kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup adalah kebutuhan pokok. Gimana nih kebutuhan hidup? Kita makan gitu atau gimana? Iya, kayak gitu Kang Rian. Itu contoh yang namanya kebutuhan hidup, kita harus makan, menghidupi keluarga jika udah berkeluarga ya. Iya. Kemudian ada punya anak misalkan harus membiayai sekolahnya juga. Sebagai contoh ini. Ini misalkan ya, jangan bukan menyalahkan siapa-siapa gitu. Jadi misalkan contoh ini, ada pegawai ini gajinya misalkan nih 3,5 juta nih. Tinggalnya di Bandung nih, misalkan ini di Bandung, rumahnya di Bandung, rumahnya sesuai domisili ya gitu. Jadi penghasilannya 3,5 juta, hidupnya cukup nih, cukup 3,5 juta. Entah kenapa itu tiba-tiba bekerja atau ya ditempatkan lah di tempat yang jauh dari rumahnya gitu. Di rotasi atau mutasi ya, mungkin ya. Misalkan loh, ini bukan menyalahkan orang, misalkan itu salah satu ya. Ya, itu dirotasi lah jauh dari rumahnya. Tentu saja akan menimbulkan biaya tambahan kan. Sudah pasti kos. Iya, karena kalau PP ya. mungkin kalau terlalu jauh. Dapur dapurnya jadi dua ya, di rumah yang tempat domisilinya dan di tempat tinggal. Betul. Misalkan yang tidak memungkinkan ya mengajak keluarganya untuk berbareng ke sana gitu. Ya mungkin itu. Jadi mereka bagaimana orang itu berpikir bagaimana cara bertahan hidup untuk menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Itu mungkin kalau sudah tidak ada jalan lain mungkin melakukan hal-hal yang nakal. Oh, jadi itu salah satu dorongan ya benar, teman-teman atau insan pegadaian dimanapun berada
makanya terjadi fraud mungkin seperti Kemungkinan ini. ya, Ini ya. kita Salah kasih satunya kan mungkin masih ya. banyak kan Nah, penyebabnya itu juga. salah satu variabel Iya, aja ya. iya, gitu bener Kang Gen. Oke, terakhir nih dari saya. Tapi kalau menurut Kang Gen ada nggak? Kalau dari anak muda ya, kelahiran tahun 90-an, Oke. kira-kira ada yang lain nggak seperti itu ya? Kalau dari saya, Iya. Kita nih dari golongan tua-tua itu menurut saya sih gitu kita aja kan ya. nggak terlalu beda jauh. Iya. Ini masih. Tapi kalau anak muda tuh gimana Kang Ben? Kalau gaya hidup lah gitu, gaya hidup. Kalau saya sih ya memang dari saya, kalau dari pandangan saya sih memang mungkin yang mendorong tuh kebutuhan, bukan kebutuhan ya, keinginan hidup gitu ya. Kan beda antara Iya. kebutuhan hidup dengan keinginan Iya, hidup. iya. Ngelihat temennya mungkin ganti handphone iPhone 13 gitu. Jadi dengan gaji yang mungkin ya belum cukup untuk ke tahap itu, supaya dapat ya Pengen juga gitu ya. agak-agak jahil mungkin ya. Jahilnya mungkin di luar SOP dan segala macam. Sejauh yang saya tangkap sih seperti tangkap Kasus-kasus yang terjadi lah ya, ya. tangkap dari historis yang ada memang Iya, kebanyakan seperti itu ya. Mungkin cenderung ke poin gaya hidup tuh ya. iya. Ya, contoh temannya yang Apa- gajinya mungkin- 20 juta, kita gajinya 3,5, tapi nyontohin itu misalkan Ya, aku yang ya, tinggi-tinggi, teman misalkan pengusaha yang atau di Instagram tuh kan apalagi Oh iya bener, lihat apa tuh Instagram. namanya? Selebgram kan flexing terus, Iya. beli iPhone, injek mobil, Iya, kan bener. bikin kita yang mungkin pendapatannya nggak sebesar mereka, Iya. ada dorongan, ada impuls gitu untuk melakukan. Nah, itu Mungkin maksud saya. sih kalau dari pandangan saya Bener. pribadi ya. Itu sih maksud saya yang kalau sebagai leader itu sebenarnya monitoring itu bentuknya bukan cuma itu. Jadi kita bisa memperhatikan sih sebenarnya teman-teman kita yang seperti itu. Bukan berarti yang seperti itu pasti terjadi fraud ya, bukan. Maksudnya monitoring lah kegiatannya. Misalkan kita harus contoh nih pincak gitu, seringlah waskat ke tempat-tempat sini. Bukan oke. berarti menjudge atau mencurigai, maksud pasti seperti itu, bukan. Kita perlu gimana ya, kayak insting gitu lah. Kita harus monitoring, tapi kalau kenyataannya baik-baik saja, ternyata punya usaha dia fine-fine aja kan. Betul. Harus dipermasalahkan walaupun dia Karena mungkin pendapatannya jabatan nggak segini, hanya dari pegadaian Oh, aja, ada juga dari misalkan jabatan gini punya ini belum tentu out orang itu gitu, belum tentu. Berarti Gitu. kalau misalkan kan ini kita fresh air nih temanya. Mm-hmm. Kalau udah airnya itu udah dirty air, kayak gimana nih sebagai leader di pegadaian, Bridiksa mau ngapain? Misalkan di departemen Bridiksa tuh udah mulai, ini kayaknya airnya udah dirty air nih. Kalau dari ini ya, dari apa namanya alatnya ya, kita berarti harus beli air purifier. Biar Tapi kalau dari tindakan ya gitu, apa yang kita bisa lakukan ya tentu sering melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Misalkan di awalnya kita pendekatan cuma ngomong terkait kerjaan yang serius, bla bla serius. Jadi pendekatannya berbeda, ajak ngopi lah, Oke. curhat lah, gitu. Saling sharing, bukan hanya kerjaan yang kita sharingkan, tapi kehidupan pribadi juga, gitu. Sambil nongkrong gitu ya, Iya. ngopi di Degade gitu mungkin ya. Betul ya, sambil memperkenalkan Degade gitu. Oke. Menurut saya sih gitu ya, supaya apa namanya lebih gimana ya? Kalau suasana kita, kalau kita bawa kayak suasana di kantor jabatan atau apa itu, kita mengungkapin perasaan kita tuh kayak Oh jadi canggung ada gitu ya? Ada gap canggungan gitu ya? karena ada gap Iya, jadi jabatan. jadi harusnya kita ya dengan cara yang berbeda gitu, dengan cara teman, dengan kita peluk rangkul gitu. Baik itu sebagai anak, teman atau kakak pun bisa, apapun itu bisa. Jadi pendekatannya Jadi lebih terbuka. emosional ya. Betul. Terakhir nih dari saya Pak, atau Pak lagi beli Bebas ya. Bebas lah kalian. Pesan-pesan untuk seluruh insan pegadaian dalam memerangi fraud ini seperti apa? Untuk insan pegadaian ya, menurut saya ini jadi yang perlu harus kita tanamkan itu benar. Jadi kalau kita misalkan melakukan hal-hal apapun bentuknya, terutama di pegadaian ini ya, kecurangan baik itu ya ngambil uang kah dari pegadaian atau nahan angsuran nasabah atau gimana ya gitu, taksiran tinggi untuk kepentingan sendiri, itu ujungnya akan pasti ketahuan. Pertama itu kita kan punya adanya SPI ya. Terus dari rekan kerja juga sebelahnya misalkan juga, itu sebenarnya kalau nggak enak negur bisa kan lapor ke BBS kan. Mr. Blower System ya? Iya, itu kan harusnya bisa juga.
Itu tapi yang biasanya gitu SPI pasti dapat lah ketahuan. Ujung-ujungnya apa? Sudah pasti tuntutan ganti rugi, ujung-ujungnya akan di PHK atau bahkan di penjara. Yang lalu siapa? Yang kasihan yang lalu diri sendiri, keluarga, teman juga kan direpotkan. Kasihan teman, pimpinan kita kasihan, keluarga malu mana-mana kalau sampai penjara. Itu sih buat saya. Jadi melakukan tindakan-tindakan seperti itu yang kecurangan atau fraud gitu ya, seharusnya udah dipikirkan lebih matang sih. Walaupun dia terima uang dari hasil fraudnya dia, apakah dia bisa tenang dengan hidup seperti itu? Betul. Sudah pasti enggak kan? Nggak bisa tidur nyenyak. Coba lihatlah wajah anak Anda, wajah istri Anda, pasti sedih lah mereka nanti kalau sampai, dan sudah pasti akan ketahuan cepat atau lambat. Mungkin itu ya dari menurut saya. Terima kasih Bli Dikse. Ya. Mungkin sekian Insan Pegadaian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita di bulan depan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Salam 5T. Salam 5T. Halo Insan Pegadaian. Halo Insan Pegadaian. Selamat pagi, siang, dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan podcast Ganjang Fraud periode bulan Mei tahun 2022 dengan tema Fresh Air, strategi pengamalan akhlak sebagai insan pegadaian dan juga sebagai individu di luar pekerjaan, dan strategi pencegahan fraud. Dengan narasumber kita, Kepala Departemen Manajemen Risiko Kantor Wilayah 10 Bandung, Bli Iputu Agus Arya Dikse. Ya, halo Insan Pegadaian, salam kenal. Dimanapun Insan Pegadaian berada, semoga sehat selalu, sukses dan bahagia bersama teman-teman di kantor dan juga berbahagia dengan keluarga tercinta. Amin. Gimana nih kabarnya Bli Dikse? Baik Kang Rian, gimana juga Kang Rian? Boleh nih saya panggilnya Bli Dikse boleh? Boleh. Oke. Bebas kan? Ya, jadi dengan tema kita kali ini Bli Dikse, kita kan temanya fresh air. Menurut Bli Dikse sendiri fresh air itu apa sih? Kalau fresh air ya, itu kalau kita ditranslate ya, itu kita translate berarti udara segar ya. Udara segar. Iya, benar kan ya? Betul. Benar. Iya. Dari bahasa Inggris di bahasa Indonesia kan ya? Udara segar. Udara segar. Iya. Nah, kalau udara segar atau pemaparan Bli Dikse barusan, hubungannya dengan campaign anti fraud itu kayak gimana nih? Menurut saya ya, kalau terkait dengan fresh air hubungannya dengan campaign fraud, itu misalkan kita memberikan sesuatu yang baru ya, atau memberikan kegiatan-kegiatan baru kepada teman-teman, baik itu di kantor wilayah, area, cabang, maupun sampai ke outlet, ke unit UPC, UPS gitu. Sebagai contoh itu bisa adanya kegiatan-kegiatan siraman rohani ya, rohanian, kegiatan agama lah gitu. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan kayak forum diskusi atau FGD gitu ya. FGD, ya, group discussion. Ya, gitu, atau FPK juga itu bisa kita adakan di outdoor. Di outdoor. Ya, jadi memberikan suasana yang ceria, bahagia gitu. Kalau kita di ruangan seperti ini di kantor gitu kan, kayak sama aja kayak di kantor, jadi memberikan suasana baru gitu ya. Jadi keceriaan atau kebahagiaan dan keluh kesah pun lebih plong ya, kayak disampaikan untuk mencari solusi tentu saja. Untuk mencari solusi. Iya. Nah, kalau gitu Insan Pegadaian sendiri gimana dengan budaya kerja akhlak? Harus seperti apa kira-kira dengan penjelasan yang barusan itu? Kalau kita kaitkan ke akhlak kan sudah jelas ya. Akhlak itu nilai-nilainya terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi penerapan nilai akhlak ini memang harus leader sebagai role modelnya ya. Leader sebagai role model. Yang ini ya, leaderku, idolaku ya. Boleh juga, benar-benar ya. Budaya kerja kita kan ada tema tuh, leaderku, pimpinanku, idolaku. Iya, benar banget itu. Itu sebagai role model lah gitu, leader ya. Tidak hanya cuma menghafalkan saja, maksudnya leader itu juga harus menyampaikan terkait dengan budaya-budaya akhlak itu, kemudian memberikan contoh, jangan cuma sekedar ucapan, tapi
contoh tindakannya tindakan juga. langsung. Dan kemudian juga harus ada tentu saja evaluasi atau monitoringnya terkait kegiatan-kegiatan yang memang harus lebih kita implementasikan terkait budaya akhlak kita. Terus kalau gitu peran akhlak sendiri terhadap insan pegadaian supaya tidak fraud lagi nih, kayak gimana tuh? Terutama kan kalau saya lihat amanah dengan harmonis. Ya, ya. Jadi kalau kita bedah ya di amanah itu kan kalau kita turunkan nilai perilakunya itu kan ada bertanggung Di jawab. breakdown gitu Ya, ada bertanggung jawab. Tentu saja dengan bertanggung jawab itu kan setiap insan pegadaian itu harus bisa memenuhi janji atau komitmennya terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya juga gitu. Kemudian tentu saja ada berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Itu sangat penting kan? Jika itu di luar konteks lepas dari kendali itu, tentu saja ya bisa berbuat apa-apa aja kan. Maksudnya yang terkait dengan fraud atau kecurangan lah gitu. Kemudian kalau harmonis itu kalau kita turunkan lagi itu ada sikap positif, itu kita harus menghargailah setiap orang apapun latar belakangnya, apapun jabatannya tanpa membanding-bandingkan gitu atau membeda-bedakan gitu, apalagi tingkatan-tingkatan. Jadi kita kan sama-sama mempunyai peran masing-masing di pegadaian ini. Kemudian tentu saja kepedulian. Ya, harus punya rasa kepedulian yang positif ya kepada rekan-rekan kerja kita sesama insan pegadaian juga. Kemudian toleransi. Nah, di sini toleransi bukan berarti kita harus toleransi ya terhadap misalkan teman kita lihat kita udah tahu dia melakukan suatu tindak kecurangan atau fraud, bukan itu yang kita toleransikan gitu maksudnya. Tapi gimana? Jadi kita toleransi itu gimana caranya membangun suasana kerja yang nyaman, kondusif gitu. Suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Bagaimana kalau Kang Rian masuk kantor terus suasana kerja enak, nyaman, kondusif, kerja sama tim enak gitu kan? Jadi lebih produktif ya? Iya, daripada maksudnya kalau ketemu teman yang memang salah ya kita tegur lah gitu. Tegur sebagai teman ya, bukan menggalakkan, digalakin atau dikerasin gitu, jangan seperti itulah. Ya mungkin itu menurut saya sih. Nah kalau seperti itu gimana cara kita atau cara leader di pegadaian untuk mengingatkan dan memberi contoh kepada teman-teman insan pegadaian lainnya untuk mengamalkan akhlak itu sendiri gitu? Ya itu ya, yang seperti tadi itu yang pertama kan memang harus dikomunikasikan atau diberikan pengertian-pengertian terkait nilai-nilai budaya akhlak itu. Yang kemudian sebagai pimpinan itu harus memberikan contoh yang dari. Kemudian sebagai pimpinan juga harus memonitoring kegiatan dimanapun ya, baik di kantor wilayah area maupun cabang itu harus monitoring kegiatan-kegiatan tim kita. Jadi harus tetap ujung-ujungnya monitoring ya, karena kalau nggak ada monitor perlu sih. Baik itu menurut saya monitoring itu nggak harus baik kertas ya. Contoh-contoh bukan seperti itu. Jadi sebagai pimpinan itu kan kadang-kadang bisa melihat, misalkan rekan kerjanya itu timnya itu sebagai contoh itu. Jadi sumber fraud itu kan penyebab fraud itu kan yang saya ketahui ya, pertama kan memang yang paling banyak yang terjadi bersumber dari gaya hidupnya yang di luar kemampuan. Oke, BPJS ya? Apa itu? BPJS, biaya pas-pasan jiwa sosial. Iya, mungkin saja. Ya itu juga itu kan bahaya, itu juga kelihatan lah gitu. Kita kan sebagai rekan kerja pasti tahu lah itu. Kemudian ada juga salah jalan yang pengen kaya cepet. Contohnya judi. Judi. Maksud jadi pengennya itu sebenarnya kaya cepet gitu. Iya, betul. Atau malah seperti kasus-kasus binary option yang gitu. Yang kemarin sempat ya, itu ramai itu ya. Yang mirip-mirip judi juga sih menurut saya. Kemudian yang terakhir yang paling agak susah kita kendalikan juga kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup adalah kebutuhan pokok. Gimana nih kebutuhan hidup? Kita makan gitu atau gimana? Iya, kayak gitu Kang Rian. Itu contoh yang namanya kebutuhan hidup, kita harus makan, menghidupi keluarga, jika dari keluarga ya. Kemudian ada punya anak misalkan harus membiayai sekolahnya juga. Sebagai contoh ini. Ini misalkan ya, jangan bukan menyalahkan siapa-siapa. Jadi misalkan contoh ini.
ada pegawai ini gajinya misalkan nih 3,5 juta, tinggalnya di Bandung nih, misalkan ini di Bandung, rumahnya di Bandung, rumahnya sesuai domisili ya gitu, jadi penghasilannya 3,5 juta, hidupnya cukup nih, cukup 3,5 juta, entah kenapa itu tiba-tiba bekerja atau ya ditempatkan lah di tempat yang jauh dari rumahnya gitu. di rotasi atau mutasi Ya, mungkin ya. misalkan loh ini bukan menyalahkan orang, misalkan itu salah satu ya. aja ya. Ya, itu dirotasi lah jauh dari rumahnya. Tentu saja akan menimbulkan biaya tambahan kan. Sudah pasti kos. Iya, karena kalau PP mungkin kalau terlalu jauh. Dapur dapurnya jadi dua ya, di rumah yang tempat domisilinya Ya. dan di tempat Iya, tinggal. betul. Misalkan yang tidak memungkinkan ya mengajak keluarganya untuk berbareng ke sana gitu. Ya mungkin itu. Jadi mereka bagaimana orang itu berpikir bagaimana cara bertahan hidup untuk menghidupi keluarga dan dirinya sendiri itu, mungkin kalau sudah tidak ada jalan lain mungkin melakukan hal-hal yang nakal gitu. Oh, jadi itu salah satu dorongan ya, Dorongan ya, benar, dari dorongan. teman-teman atau insan pegadaian dimanapun berada, makanya terjadi fraud mungkin seperti Kemungkinan itu. ya, Ini ya. kita Salah satunya kan mungkin masih ya. banyak kan Nah, penyebabnya itu juga. salah satu variabel Iya, aja ya. iya, gitu benar kan ya. Oke, Mungkin. terakhir nih dari saya. Tapi kalau menurut Kang Ian ada nggak? Kalau dari anak muda ya, kelahiran tahun 90-an, Oke. kira-kira ada yang lain nggak seperti itu ya? Kalau dari saya, Iya. Kita nih dari golongan yang tua-tua itu menurut saya sih gitu kita aja. kan nggak terlalu beda jauh. Iya, gitu ya. Ini masih. Tapi kalau anak muda tuh gimana Kang Ian? Kalau gaya hidup lah gitu, gaya hidup. Kalau saya sih ya memang dari saya, kalau dari pandangan saya sih memang mungkin yang mendorong tuh bukan kebutuhan ya, keinginan hidup gitu ya. Kan beda antara Iya. kebutuhan hidup dengan keinginan Iya, hidup. hidup, ya. Ngelihat temennya mungkin ganti handphone iPhone 13 gitu. Jadi dengan gaji yang mungkin ya belum cukup untuk ke tahap itu, supaya dapat ya Pengen juga gitu ya. agak-agak jahil mungkin ya. Jahilnya mungkin di luar SOP dan segala macam. Sejauh yang saya tangkap sih seperti tangkap Kasus-kasus yang terjadi lah ya. tangkap dari historis-historis yang ada memang Seperti ya, kebanyakan seperti itu ya. Mungkin cenderung ke poin gaya hidup tuh ya. iya. Ya, nyontok temannya yang Apa- gajinya apa- 20 juta, kita gajinya 3,5, tapi nyontohin itu misalkan Ya, aku yang ya, tinggi-tinggi, teman misalkan pengusaha yang atau di Instagram tuh kan apalagi Oh iya bener, lihat Instagram. selebgram kan flexing terus Iya. beli iPhone, injek mobil, Iya, iya, kan bener. bikin kita yang mungkin pendapatannya nggak sebesar mereka, Iya. ada dorongan, ada impuls gitu untuk melakukan. Nah, itu Mungkin maksud itu saya. sih kalau dari pandangan saya Bener. pribadi ya. Itu sih maksud saya yang kalau sebagai leader itu sebenarnya monitoring itu bentuknya bukan cuma itu. Jadi kita bisa memperhatikan sih sebenarnya teman-teman kita yang seperti itu. Bukan berarti yang seperti itu pasti terjadi fraud ya, bukan. Maksudnya monitoring lah kegiatannya. Misalkan kita harus contoh nih pincak gitu, seringlah waskat ke tempat-tempat segitu. Bukan oke. berarti menjudge atau mencurigai, maksud pasti seperti itu, bukan. Kita perlu gimana ya, kayak insting gitu lah. Kita harus monitoring, tapi kalau kenyataannya baik-baik saja, ternyata punya usaha dia fine-fine aja kan. Betul. Harus dipermasalahkan walaupun dia Karena mungkin pendapatannya jabatan nggak segini. hanya dari pegadaian Oh, aja, ada juga dari Misalkan jabatan gini punya ini belum tentu fraud orang itu gitu, belum tentu. Berarti Gitu. kalau misalkan kan ini kita fresh air nih temanya. Kalau udah airnya tuh udah dirty air, kayak gimana nih sebagai leader di pegadaian, Bridiksa mau ngapain? Misalkan di departemen Bridiksa tuh udah mulai, ini kayaknya airnya udah dirty air nih. Kalau dari ini ya, dari apa namanya alatnya ya, kita berarti harus beli air purifier. Biar Tapi kalau dari tindakan ya kita, apa yang kita bisa lakukan ya tentu sering melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda. Dengan cara Misalkan di awalnya kita pendekatan cuma ngomong terkait kerjaan yang serius, bla bla serius. Jadi pendekatannya berbeda, ajak ngopi lah, Oke. curhat lah, gitu. Saling sharing, bukan hanya kerjaan yang kita sharingkan, tapi kehidupan pribadi juga, gitu. sambil nongkrong gitu ya, Iya. ngopi di Degade gitu mungkin ya. Betul ya, sambil memperkenalkan Degade gitu. Oke. Menurut saya sih gitu ya, supaya apa namanya lebih gimana ya, kalau suasana kita, kalau kita bawa kayak
suasana di kantor jabatan atau apa itu kita mengungkapin perasaan kita tuh kayak Oh jadi canggung gitu ada ya, ada gap canggungan gitu ya. karena ada gap Iya, jadi jabatan. jadi harusnya kita ya dengan cara yang berbeda gitu, dengan cara teman, dengan kita peluk rangkul gitu. Baik itu sebagai anak, teman atau kakak pun bisa, apapun itu bisa. Jadi pendekatannya Jadi lebih terbuka. emosional ya. Betul, betul, betul. Terakhir nih dari saya Pak atau Pak lagi beli Bebas lah kalian. Pesan-pesan untuk seluruh insan pegadaian dalam memerangi fraud ini seperti apa? Untuk insan pegadaian ya, menurut saya ini jadi yang perlu harus kita tanamkan itu benar. Jadi kalau kita misalkan melakukan hal-hal apapun bentuknya, terutama di pegadaian ini ya, kecurangan baik itu ya ngambil uang kah dari pegadaian atau nahan angsuran nasabah atau gimana ya gitu, taksiran tinggi untuk kepentingan sendiri, itu ujung-ujungnya akan pasti ketahuan. Pertama itu kita kan punya adanya SPI ya. Terus dari rekan kerjanya juga sebelahnya misalkan juga itu sebenarnya kalau nggak enak negur bisa kan lapor ke BBS kan. Mr. Blower System ya? Iya itu kan harusnya bisa juga itu. Tapi yang biasanya gitu SPI pasti dapat lah ketahuan. Nah, ujung-ujungnya apa? Sudah pasti tuntutan ganti rugi, ujung-ujungnya akan di PHK atau bahkan di penjara. Yang lalu siapa? Yang kasihan yang lalu diri sendiri, keluarga, teman juga kan direpotkan. Kasihan teman, pimpinan kita kasihan, keluarga malu mana-mana kalau sampai penjara. Itu sih buat saya. Jadi melakukan tindakan-tindakan seperti itu yang kecurangan atau fraud gitu ya, seharusnya udah dipikirkan lebih matang sih. Walaupun dia terima uang dari hasil fraudnya dia, apakah dia bisa tenang dengan hidup seperti itu? Betul. Sudah pasti tidak kan? Tidak bisa tidur nyenyak. Coba lihatlah wajah anak Anda, wajah istri Anda, pasti sedih lah mereka nanti kalau sampai, dan sudah pasti akan ketahuan cepat atau lambat. Mungkin itu ya dari menurut saya. Terima kasih Bu Dikse. Ya. Mungkin sekian insan pegadaian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita di bulan depan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Salam 5T-an. Salam 5T.